Tapi saat dia mengisi beberapa pertanyaan, itu langsung ngeblank putih. Jadi nggak bisa. Syarat pekerja gaji di bawah 5 juta dapat bantuan 600.000 per bulan dari pemerintah. Dan totalnya juga 4 bulan, jadi 2,4, mirip dengan program Kartu Prakerja, teman-teman. Hai semua, welcome back to channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selalu stay tune dan selalu nungguin channel ini. Dan buat teman-teman yang baru tahu channel ini adalah channel yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Dan pada video kali ini saya akan menginfokan beberapa informasi juga masih tentang survei kepekerjaan dan juga program prakerja. Dan di akhir ada berita bagus juga teman-teman mengenai bansosnya pemerintah. Oke? Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Kalian gak akan rugi sama sekali. Dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya saya mau minta maaf buat teman-teman. Saya hari ini super sibuk, jadi baru tadi jam 8, saya baru sampai rumah. Dan saya baru balas sebagian chat di Instagram yang banyak banget. Bisa kalian cek di sini. Dan juga yang request juga masih banyak banget, belum semua saya balas. Akan saya balas pelan-pelan setelah saya upload video ini. Jadi buat teman-teman yang di YouTube juga sabar ya, akan saya bahas juga malam ini pelan-pelan untuk ininya. Dan untuk survei kebekerjaan nyata sudah makin banyak teman-teman ya, bahkan teman-teman kita atau yang follow saya di Instagram saya itu semua sudah menginfokan mereka rata-rata sudah semua mengisi survei teman-teman. Tapi ada teman kita yang dia mengisinya itu dia nggak cek di saya pertama, jadi dia lihat masih kerja, jadi dia langsung isi. Tapi saat dia mengisi beberapa pertanyaan, itu langsung ngeblank putih, jadi nggak bisa sampai selesai. Lalu dia coba restart, perbaiki, itu udah nggak muncul lagi untuk surveinya. Jadi dia bingung, kak itu termasuk hitungan atau enggak ya? Kalau menurut saya sih itu belum dihitung, karena itu harus sampai benar-benar selesai mengisi survei, itu baru nanti dianggap sudah sah. Tapi teman-teman jangan khawatir, jadi dari teman kita pun juga ada yang seperti itu, tapi dia coba buka dashboard dan dia buka dashboardnya itu lewat komputer atau laptop. Sebelumnya dia lewat handphone, muncul, dia mengisi, tapi tiba-tiba hilang. Dia buka laptop lagi nggak bisa, tapi kalau dia buka lewat PC atau komputer, itu akan muncul teman-teman. Teman-teman bisa coba cara ini buat teman-teman yang kemarin atau tadi muncul lalu nggak sengaja close dan nggak muncul lagi teman-teman. Jadi bisa pakai PC untuk bukanya. Lalu yang kedua teman-teman, mengenai survei kepekerjaan ini, nyata teman-teman kita yang sebelumnya dicabut untuk statusnya itu tetap dapat kesempatan untuk mengisi survei kepekerjaan. Jadi bisa saya simpulkan di sini, survei ini nggak berkaitan sama insentif yang Rp600.000. Bahkan banyak teman kita yang statusnya gagal untuk insentif tahap 2, 3, 4 tetap dapat kesempatan untuk mengisi survei. Dan setelah mengisi survei itu muncul jadwal untuk pencairan survei kepekerjaannya yang Rp50.000. Jadi ingat teman-teman yang nanya, kak ini kalau sudah ngisi survei itu kapan akan cair? Teman-teman bisa lihat itu akan cair setelah 14 hari. Jadi kayak saya ngisinya hari ini tanggal 6 Agustus, itu jadwalnya akan tanggal 20 Agustus. Ingat, tapi kalau jatuhnya di hari Sabtu atau Minggu itu akan mundur lagi sampai hari Senin teman-teman ya. Jadi teman-teman sabar aja. Dan itu sih info untuk survei kepekerjaannya. Semoga survei kepekerjaan ini bisa cepat merata. Dan ini pun nyata saya cek juga sudah diupdate di Instagramnya Prakerja ya. Saya kira itu ada tentang gelombang 4, ternyata tidak teman-teman, di-update tentang survei kepekerjaan. Jadi untuk gelombang 4, sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, itu kemungkinannya akan kecil banget untuk di bulan ini dan sepertinya akan mundur lagi. Tapi nggak tahu kapan teman-teman, karena dari berita pun itu nggak ada info lagi. Biasanya ada berita akan dibuka minggu kedua di bulan Agustus, nggak ada. Saya udah cek di berita itu nggak ada mengenai pembukaan gelombang 4. Mungkin alasannya mereka masih fokus mengenai insentif yang belum cair, yang masih gagal, dan juga survei kepekerjaan, biar nggak terlalu menumpuk nanti pekerjaan mereka saat gelombang 4 dibuka teman-teman. Jadi teman-teman sabar aja, terutama buat yang masih nungguin gelombang 4. Kalau boleh saran, kalian bisa subscribe ini, saya akan update selalu mengenai info terbaru seputar Kartu Prakerja. Jadi jangan ragu buat subscribe, oke?
Dan teman-teman untuk insentif prakerja itu yang tanggal 6 pun beberapa sudah ada info sedang diproses ya, tapi belum ada info cair, tapi semoga sudah ada yang cair. Dan memang kalau sudah ada yang cair insentif tahap 4-nya tanggal 6 Agustus bisa komen di bawah, dan yang belum pun bisa komen teman-teman. Jadi teman kita juga akan baca dan tahu, oh ternyata sudah ada yang cair ya, oh emang belum ada yang cair ya, seperti itu. Dan juga untuk insentif bulan Juli yang belum terproses, jadi mulai tanggal 24, 25 juga sudah mulai terproses. Jadi teman-teman sabar aja, prosesnya bertahap. Jadi yakinkan syarat kalian sudah lengkap, itu pasti akan cair teman-teman. Jadi sabar aja ya teman-teman semua. Oke, itu seputar kartu prakerja untuk video kali ini. Dan saya ada informasi penting juga buat teman-teman mengenai program baru pemerintah. Mungkin sebagian sudah tahu tapi juga belum ya. Jadi saya akan screen record di sini biar teman-teman bisa lihat juga. Oke. Iya. Karyawan dengan gaji di bawah 5 juta akan dapat bantuan. Erick Thohir. Saya akan jelaskan teman-teman ya. Ini juga sama beritanya, saya sudah baca. Syarat pekerja gaji di bawah 5 juta dapat bantuan 600.000 per bulan dari pemerintah. Dan totalnya juga 4 bulan, jadi 2,4, mirip dengan program kartu prakerja teman-teman. Ini beritanya sama ya semua ya. Jadi tapi ada beberapa yang lengkap, jadi saya gabungkan. Saya pilih yang terbaik buat teman-teman. Kabar gembira, pekerja gaji di bawah 5 juta dapat bantuan Erick Thohir. Sekali cair 1,2. Teman-teman, biar nggak terlalu panjang videonya, untuk pembahasan pekerja dia di gajinya di bawah 5 juta dapatkan bantuan akan saya buatkan di video selanjutnya. Jadi biar nggak terlalu panjang teman-teman, jadi biar terpisah juga antara video tentang prakerja dan juga tentang bantuan yang mulai dari pemerintah. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan video tentang ini, kalian bisa subscribe channel ini, jadi kalian nggak akan ketinggalan info terupdate seputar prakerja dan juga informasi ini. Jadi kalian akan terus update juga. Jadi saya pun juga nanti akan berencana mengenal puncak prakerja, apakah kita sebagai peserta yang sudah lulus prakerja, apakah bisa atau tidak untuk mendapatkan atau mendaftar ke program ini teman-teman. Kalau memang kita sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan nanti pun di next video saya akan infokan lengkap tentang program ini, lalu seperti apa mekanismenya dan apa syarat-syaratnya teman-teman. Dan nanti pun saya akan sambung dengan jawaban dari prakerja, apakah kita diperbolehkan untuk mendaftar lagi atau tidak. Jadi itu teman-teman untuk video kali ini. Tapi di video selanjutnya saya akan bahas tentang prakerja dan juga tentang hal ini. Jadi mana yang dapat informasi terupdate dulu, itu yang akan saya upload. Jadi thank you banget teman-teman. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah dan juga bisa komen di IG saya, DM IG saya dengan cara follow di Ariawan Agus. Saya akan balas secepat yang saya bisa. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata dan thank you. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.